Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maulin dari kelas B Manajemen dengan NPM 101200074. Di sini saya akan memaparkan materi dari pengendalian persediaan. Yang pertama, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan adalah suatu model yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan usaha pengendalian bahan baku maupun barang jadi dalam suatu aktivitas perusahaan. Ciri khasnya, solusi optimalnya difokuskan untuk menjamin persediaannya dengan biaya serendah-rendahnya. Lalu yang kedua ada tujuan dan fungsi dari pengendalian persediaan. Nah, yang pertama itu ada tujuan pengendalian persediaan. Yang pertama ada menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaannya. Yang kedua, menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau kelebihan ya. Lalu yang ketiga, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pesanan terlalu besar. Untuk fungsi pengendalian persediaan, yang pertama adalah untuk menyimpan, melayani kebutuhan perusahaan akan barang jadi dari waktu ke waktu. Dan poin-poinnya yang pertama adalah apabila jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama, maka perusahaan harus memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Lalu yang kedua, seringkali jumlah yang dibeli jauh lebih besar dari yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, permintaan barang yang sifatnya musiman, sedangkan tingkat produksi setiap saat adalah konstan, maka perusahaan dapat melayani permintaan. Yang keempat, yang terakhir, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti atau biaya kehabisan barang atau bahan relatif besar. Terakhir ada aspek-aspek pengendalian persediaan. Dalam hal ini ada 3 ya. Yang pertama ada sistem pengadaan persediaan. Yang dimaksudkan di sini, perusahaan harus menentukan sistem pengadaan persediaan yang akan diberlakukan di perusahaan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan seperti yang dibuktikan di atas ya. Lalu yang kedua, penentuan jumlah persediaan. Dalam penentuan jumlah persediaan ini, aspek yang sangat penting di dalam pengendalian persediaan. Kekurangan dan kelebihan jumlah persediaan akan mempengaruhi tingkat laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Untuk yang ketiga, administrasi persediaan. Untuk mempermudah di dalam melakukan pengendalian persediaan, diperlukan suatu administrasi persediaan yang baik dan teratur ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.